Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di pelajaran sejarah pada pertemuan ketiga mungkin ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia praaksara, di mana sebelumnya Ibu sudah membahas tentang pembagian zaman praaksara. Cara hidup food producing yang kedua adalah menetap. Mereka mulai menetap di suatu tempat dengan membangun rumah-rumah sederhana dari kayu atau bambu. Rumah-rumah dibuat panggung dengan tujuan untuk menghindari serangan binatang buas, banjir, dan lain-lain. Pada saat hidup menetap tersebut, masyarakat praaksara mulai mengenal cara bercocok tanam. Mereka mulai beternak, memelihara ikan, menganyam, dan membuat perabotan lainnya. Mereka bercocok tanam di sekitar tempat tinggalnya. Awal mulai bercocok tanam masih dengan cara yang sederhana, yaitu menebar biji-bijian di sekitar tempat tinggalnya tanpa pengolahan lebih lanjut. Mereka menunggu biji-bijian tersebut untuk tumbuh, kemudian setelah tumbuh mereka akan memetik apa yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Selain itu, binatang buruan pun tidak semuanya dibunuh atau dibuat mati untuk langsung dikonsumsi. Akan tetapi, binatang buruan yang kira-kira menurut mereka tidak menyerang atau tidak buas, kemudian dipelihara, diikat di pohon, kemudian diberi makan. Sehingga ketika binatang itu besar, mereka butuh makanan, binatang itu baru kemudian dibunuh. Untuk melengkapi tempat tinggal mereka, mereka sudah mulai membuat peralatan-peralatan sederhana sebagai perkakas atau benda-benda rumah tangga. Misalnya, mereka sudah mulai membuat keranjang-keranjang dengan cara menganyam akar-akar atau menganyam rotan. Bagi mereka yang tinggal di sekitar danau atau sungai, mereka sudah mulai memelihara ikan dengan cara menggali tanah di sekitar sungai tersebut, kemudian air sungai dialirkan ke tanah yang sudah dilubangi atau bahasa kita saat ini disebut kolam atau balong, kemudian mereka memelihara ikan di dalamnya. Demikian juga mereka sudah mulai beternak. Nah, alat-alat yang digunakan pun masih terbuat dari batu pada awal kehidupan menetap. Hanya saja batu tersebut sudah diolah dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai benda-benda yang memang sesuai fungsinya. Misalnya kapak lonjong, itu betul-betul lonjong kapaknya. Biasanya digunakan untuk mengiris dengan cara dipukul-pukul pada binatang atau pada pohon. Nah, kehidupan lebih lanjut dari menetap ini, mereka mulai membangun rumah secara berkelompok.
Kemudian mulai memilih salah satu dari kelompok tersebut untuk dijadikan pimpinan. Siapa yang kemudian diangkat menjadi pemimpin? Yang diangkat menjadi pemimpin adalah mereka yang dianggap memiliki ketangkasan ketika berburu, memiliki kemampuan mengatur strategi ketika menghadapi serangan dari kelompok lain, mereka yang cerdas, yaitu yang mampu memutuskan atau mampu memecahkan masalah yang terjadi di kelompok tersebut. Bahkan yang dipilih adalah mereka yang dianggap sakti. Karena orang yang dianggap sakti itu adalah orang yang katanya bisa memiliki keterikatan dengan leluhur mereka. Nah, pada masa hidup menetap ini, hasil pertanian atau hasil bercocok tanam mereka selain digunakan atau dikonsumsi sendiri, sudah mulai ditukar dengan hasil cocok tanam dari kelompok lain. Misal, kelompok A menghasilkan pisang, kelompok B menghasilkan jagung, kelompok C menghasilkan pepaya. Kemudian kelompok A dari yang menghasilkan pisang menukar pisang dengan pepaya, kemudian demikian juga kelompok lain menukar jagung dengan pisang, demikian seterusnya. Dan ini awal mula kita kenal dengan pasar. Karena letak antar kelompok atau letak lokasi tiap kelompok itu berjauhan, akhirnya mulai muncul kesepakatan untuk menentukan suatu tempat dan waktunya mereka untuk bisa berkumpul dengan membawa hasil dari masing-masing kelompok. Kemudian mereka saling bertukar. Nah, inilah cikal bakal atau awal mula adanya pasar dari barter tersebut. Nah, pada masa hidup menetap juga, masyarakat mulai mengenal kepercayaan. Munculnya kepercayaan pada manusia praaksara adalah ketika manusia saat itu mulai menyadari adanya kekuatan yang lebih kuat di luar dirinya, dan mereka menyadari ada benda-benda yang memiliki kekuatan. Kekuatan yang lebih kuat dari dirinya itu bisa diperoleh dari arwah orang-orang yang sudah meninggal. Sehingga mereka mulai percaya ada kehidupan sesudah kematian. Selain mereka juga percaya ada kekuatan di luar kekuatan dirinya pada benda hidup maupun benda mati. Misalnya pada benda hidup, air. Pada saat hujan lebat, kemudian sungai meluap, air tersebut bisa menghancurkan perumahan mereka, menghancurkan ladang mereka, menghanyutkan ternak mereka. Kemudian mereka percaya air tersebut punya kekuatan. Longsor, mereka percaya tanah itu punya kekuatan karena mampu menimbun segala sesuatu ketika tanah itu bergerak. Batu dianggap punya kekuatan karena mampu digunakan untuk membunuh binatang buruan. Dan mereka pun percaya makhluk hidup punya kekuatan yang kita kenal dengan nama totemisme. Mereka percaya kekuatan harimau, mereka percaya ular punya kekuatan karena dapat membunuh dengan bisanya. Mereka percaya kuda punya kekuatan karena kuat dan dapat ditunggangi untuk mereka bekerja. Mereka percaya singa punya kekuatan dengan auman dan gigi taringnya. Sehingga dari situlah mereka kemudian mengenal kepercayaan dan mulai melakukan ritual-ritual sesembahan dan juga ritual-ritual adat lainnya. Termasuk dari saat itulah mereka mulai memperlakukan orang yang sudah meninggal dengan cara yang layak. Ada yang dikubur, ada yang kemudian dibakar, ada yang dimasukkan ke lubang pohon, atau ada yang ditimbun oleh batu-batu, atau diletakkan begitu saja di bawah batu besar. Nah, perwujudan dari kepercayaan masyarakat praaksara itu dibuatlah benda-benda pemujaan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, di mana ini terjadi pada masa megalitikum. Masyarakat mulai membuat benda-benda yang dapat digunakan sebagai tempat peribadatan, tempat-tempat meletakkan hewan kurban,
tempat-tempat untuk sesembahan atau tempat-tempat untuk melakukan ritual. Misal dolmen, sarkofagus, kemudian waruga, menhir, dan lain-lain. Pada masa menetap ini juga, masyarakat mulai mengenal perkawinan. Jangan dibayangkan perkawinan seperti saat ini ya, yang ada mas kawin lengkap bagus, di gedung, organ tunggal, dan lain-lain. Yang kalian bayangkan adalah perkawinan adat saat itu. Mereka mengenal mahar. Apa buktinya? Ditemukan perhiasan dari batu-batu yang berwarna-warni yang diyakini oleh para ahli bahwa itu digunakan sebagai mas kawin. Periode menetap manusia praaksara ini terjadi pada masa Neolitikum, Megalitikum, dan menjadi modern pada masa zaman logam. Nah, setelah kita tahu bagaimana manusia praaksara itu hidup, bagaimana cara hidup mereka, bagaimana agama mereka, bagaimana mereka mengenal seni dan budayanya, sekarang pertanyaannya, siapa manusia praaksara yang hidup di Indonesia? Manusia praaksara yang hidup di Indonesia dapat diketahui dari fosil-fosil yang ditemukan oleh para ahli. Ada 3 kelompok manusia praaksara yang hidup di Indonesia berdasarkan fosil yang ditemukan, yaitu jenis Meganthropus, jenis Pithecanthropus, dan satu lagi dari jenis Homo. Ingat, Homo sapien, bukan Homo dalam konotasi negatif. Fosil manusia praaksara pertama yang ditemukan di Indonesia adalah jenis Meganthropus. Fosil ini diyakini sebagai fosil manusia tertua yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini banyak ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Pertama kalinya ditemukan oleh Fons Koningswald, seorang peneliti dari negeri Belanda di tahun 1930-an. Dari fosil yang ditemukan, dapat diketahui bahwa jenis Meganthropus ini memiliki ciri-ciri yang belum mirip dengan manusia modern saat ini. Jika dilihat dari ciri-cirinya, fosil Meganthropus ini masih lebih kepada jenis simpanse atau kera. Misalnya, manusia Meganthropus tidak memiliki dagu. Kemudian keningnya menonjol ke depan, tulang belakang menonjol ke belakang, pipi tebal dan juga menonjol. Volume otaknya masih jauh dari manusia sekarang, yaitu masih di bawah 1000 cc. Tinggi besar dan masih ditumbuhi bulu-bulu yang tebal di sekitar atau pada tubuhnya. Jenis manusia praaksara kedua yang fosilnya juga ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus. Dari kata pithecan yang artinya kera dan anthropus artinya manusia. Jadi Pithecanthropus itu artinya manusia berbentuk kera atau kera berbentuk manusia. Ini didasarkan pada ciri-ciri tubuh yang ditemukan, yaitu tubuhnya tegak, tinggi badannya 165 sampai 80 cm. Masih seperti Meganthropus, Pithecanthropus pun belum memiliki dagu. Bagian mulut menonjol ke depan, kening menonjol, volume otaknya masih sama dengan Meganthropus, kurang lebih 750 sampai 1300 cc. Tulang tengkorak tebal menonjol ke belakang, kemudian tulang pipi dan hidungnya pun tebal.
Pertama kalinya fosil Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugen Du Bois di daerah Trinil, masih di lembah Bengawan Solo di Jawa Timur. Pithecanthropus ini ada beberapa jenis. Ada Pithecanthropus erectus atau manusia kerak berjalan tegak, karena memang fosil Pithecanthropus erectus ini diyakini sebagai kerak tapi berjalan tegak, tidak seperti kerak umumnya. Jadi panjang kakinya sudah lebih panjang daripada tangan, sedangkan kalau kerak kan tangan lebih panjang dari kaki, seperti itu. Kemudian ada Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus usia atau berupa anak-anak. Karena memang pada saat ditemukan fosilnya masih merupakan fosil anak-anak. Jenis manusia praaksara ketiga yang ditemukan di Indonesia fosilnya yaitu dari jenis Homo atau Homo sapien. Kenapa dinamakan Homo? Homo itu artinya sama atau manusia. Jadi manusia dari jenis Homo ini karena memang fosil yang ditemukan itu mengarah kepada manusia modern saat ini. Manusia Homo fosilnya merupakan fosil manusia praaksara yang paling muda yang ditemukan di Indonesia. Kalau fosil yang paling tua itu adalah Meganthropus. Homo itu fosilnya paling muda yang ditemukan di Indonesia. Nah, manusia jenis Homo ini volume otaknya sudah seperti volume otak manusia saat ini, antara 1000 sampai 2000 cc. Dengan tinggi tubuh pun sudah mendekati manusia modern antara 130 sampai 210 cm. Sudah memiliki otot kunyah di bagian geraham dan juga sudah memiliki gigi taring. Artinya ini dari jenis karnivora. Kalau Meganthropus itu gerahamnya yang kuat sehingga disimpulkan bahwa Meganthropus dari jenis herbivora. Pithecanthropus itu dari jenis herbivora ada, dari jenis karnivora juga ada. Manusia jenis Homo ini berbeda dari Meganthropus dan Pithecanthropus karena Homo sudah memiliki dagu seperti manusia sekarang. Kening juga sudah tidak menonjol, bulu pada tubuhnya sudah menyusut, tinggal bulu-bulu tipis. Kemudian manusia ini sudah hidup berkelompok dengan cara berburu dan mereka sudah memakan tumbuh-tumbuhan. Homo jenisnya banyak. Jenis Homo diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya fosil. Misal Homo soloensis, karena manusia jenis Homo ini fosilnya banyak ditemukan di lembah Bengawan Solo. Homo mojokertoensis, karena fosil manusia Homo ini ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Homo wajakensis, karena fosil manusia ini ditemukan di daerah Wajak. Homo bumiayuensis ditemukan di daerah Bumiayu, Purwokerto, Jawa Tengah. Ada juga manusia Gua Pawon, itu ditemukan di Gua Pawon yang ada di Padalarang, Bandung Barat. Nah, fosil manusia Homo ini ditemukan pertama kali oleh Van Richthofen di daerah Wajak, Jawa Timur, yang kemudian diberi nama Homo wajakensis. Pertanyaan selanjutnya, dari mana manusia praaksara ini berasal? Setelah tadi kita bertanya bagaimana cara hidup manusia praaksara, yang kedua siapa saja manusia praaksara yang mendiami wilayah Nusantara, dan yang ketiga dari mana manusia praaksara ini sebenarnya berasal. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang asal-usul manusia praaksara yang mendiami wilayah Indonesia. Walaupun kemudian harus kita akui harus menyusut kepada satu teori bahwa manusia praaksara itu berasal dari Nabi Adam. Kalau kalian bertanya, Bu, Meganthropus itu turunan Adam bukan? Pithecanthropus turunan Adam bukan? Jika Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo itu adalah manusia, berarti mereka adalah turunan Nabi Adam.
yaitu keturunan Nabi Adam yang kemudian menyebar dari daratan Arab untuk mencari makan, sehingga mereka sampai ke wilayah Indonesia. Yang sampai wilayah Indonesia anaknya bukan, Bu. Mungkin anaknya, mungkin juga anak keturunan, mungkin cucu, mungkin cicit dari Nabi Adam. Nah, teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama ada teori Nusantara, yaitu teori yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didasari oleh sebelum kedatangan orang-orang Dongson dengan kebudayaan logam, bahwa di Indonesia sudah mengenal budaya yang cukup modern, yaitu budaya batu. Dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, sampai Neolitikum. Sedangkan orang-orang Dongson atau Indocina datang ke Indonesia di zaman logam. Kita tahu zaman logam itu dimulai setelah zaman batu. Teori yang kedua itu teori out of Taiwan. Jadi katanya nenek moyang kita itu berasal dari Taiwan, daerah Cina, yang kemudian menyebar melalui Mikronesia, yaitu pulau-pulau kecil yang ada di sekitar daratan Pasifik. Teori ketiga ini teori out Afrika. Nah, teori ini didasarkan pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa DNA orang Afrika ada kesamaan dengan DNA orang Indonesia. Mereka menyebar dan bermigrasi dari Afrika melalui kepulauan Madagaskar, kemudian wilayah India, kemudian sampai ke wilayah Nusantara. Sebagian ada yang berputar melalui Samudra Hindia, kemudian ke Mikronesia, baru sampai ke wilayah Nusantara. Dan teori yang terakhir adalah teori Yunan. Ini teori yang paling banyak diajarkan atau paling banyak diyakini oleh para ahli, bahkan para guru sejarah. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Catatan, bukan Yunani, yaitu suatu daerah di Indochina atau Cina bagian selatan, ada yang mengatakan begitu. Kalau Indochina itu wilayahnya meliputi Laos, Vietnam, Kamboja, itu daerah Indochina. Nah, menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara itu tidak sekaligus, tetapi melalui gelombang-gelombang. Ada Proto-Melayu, ada Deutero-Melayu, ada Negrito. Kalau Negrito itu yang membentuk ras Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya. Proto-Melayu atau Melayu tua itu yang datang pertama ke wilayah Nusantara. Kemudian ada Deutero-Melayu, itu Melayu muda yang datang ke Nusantara. Siapa Deutero-Melayu? Misalnya orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, itu termasuk Deutero-Melayu. Mungkin kalian bertanya, Bu, kalau manusia keturunan Nabi Adam kok ada yang berkulit gelap, berambut keriting, ada yang pendek, ada yang tinggi. Sedangkan Nabi Adam diyakini bertumbuh tinggi besar. Nah, mengapa bisa menjadi seperti itu? Itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Jadi, faktor adaptasi terhadap lingkungan kemudian mempengaruhi postur tubuh, mempengaruhi bentuk geraham, mempengaruhi anatomi tubuh lain. Coba kalian lihat peta tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori Yunan. Dalam peta itu dituliskan bahwa mereka datang dari Yunan. Sekali lagi, bukan Yunani. Kalau Yunani itu sebuah negara yang ada di Eropa, ya. Ini Yunan, nama sebuah daerah di semenanjung Indochina. Mereka datang dengan berbagai cara. Ada yang mengatakan melalui jalur darat dan kemudian jalur laut. Di jalur laut mereka datang menggunakan perahu bercadik dari batang kayu yang kemudian dilubangi untuk membawa mereka
menyeberang ke suatu daerah dalam rangka mencari makan. Jadi kalau ada bertanya, mengapa orang Yunan pergi Bu dari Yunan? Nah, orang Yunan pergi dari Yunan yang akhirnya sampai Indonesia ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kurangnya bahan makanan di daerah Yunan. Sehingga mereka harus keluar dari daerahnya agar mereka bisa bertahan hidup. Sehingga mereka kemudian sampai ke wilayah Nusantara. Yang kedua, ada kemungkinan di daerah Yunan mereka terkena bencana alam, sehingga akhirnya harus pergi keluar dari daerah itu. Yang ketiga, mungkin di sana mereka diserang oleh kelompok lain, sehingga kalah dalam peperangan dan kemudian mereka sampai ke wilayah Nusantara. Kemudian kalian bertanya, dari mana mereka tahu Nusantara? Yang jelas mereka tidak tahu dari Google Map, karena belum ada. Tapi mereka hanya berjalan, mengikuti kemana arah kaki, kemudian mereka mengikuti arah angin, dan ternyata membawa ke sebuah kepulauan yang di situ banyak sumber makanan. Kemudian mereka menetap. Begitu, ya. Nah, menurut peta tersebut, mereka datang dari Yunan menyebar di dua arah. Ada yang kemudian arah barat dan arah timur. Di arah barat, mereka masuk wilayah Nusantara melalui Semenanjung Malaka ke Malaysia. Dari Malaysia mereka ke Kalimantan menjadi orang Dayak. Kemudian di Sumatera, kemudian dari Sumatera mereka menyebar ke Pulau Jawa. Tapi ada juga dari Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Malaka, mereka langsung ke Pulau Jawa. Di arah timur, mereka melalui Laut Cina Selatan, kemudian tiba di Filipina, masuk ke wilayah Sulawesi, yang kemudian ada sebagian yang masuk ke wilayah Papua. Ya, kalian perhatikan peta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan teori out of Taiwan. Jadi menurut teori of Taiwan ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, daratan Cina ya. Daratan Cina, bukan semenanjung Indochina, itu beda. Menurut teori out of Taiwan, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Taiwan yang menyebar melalui Austronesia. Di mana itu Austronesia? Tadi sudah dijelaskan bahwa Austronesia itu wilayah atau kepulauan yang ada di wilayah Pasifik, di daerah Samudra Pasifik. Ada Hawaii, ada Salomon, ada Fuji, ada Tahiti, ada New Zealand, itu termasuk daerah Mikronesia. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu menyebar melalui Mikronesia, kemudian ke Papua, Maluku, Indonesia Barat, bahkan dari Taiwan mereka pun nyampe di wilayah Madagaskar, Afrika. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Untuk lebih jelas dan lebih gamblangnya penjelasan Ibu, kalian bisa tambah dari modul yang sudah dibagikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kalian bisa menggunakan chat WhatsApp dengan menyebutkan nama dan kelas. Sekian dari Ibu, terima kasih atas kesediaan kalian mendengarkan dan mengikuti pembelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.